Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salma Fitri dengan NPM 22113. Dan saya Siti Yulaika dengan NPM 22114. Kami dari kelompok 3 Paralel C akan mempresentasikan tugas besar matematika optimasi yang berjudul memilih pemasok terbaik PT Surya Putra menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Yang pertama, latar belakang. Pemilihan supplier sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan rantai pasok yang baik dan mendapatkan kualitas mutu produk yang baik. Permasalahan pada pihak supplier selama ini adalah semua supplier belum mampu memenuhi semua kriteria yang ditetapkan pihak perusahaan. Umumnya, supplier mempunyai kinerja yang baik hanya dalam satu sisi kriteria, sedangkan di sisi lain belum memenuhi dan kurang dalam hal lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengambil keputusan dalam proses memilih supplier adalah dengan menggunakan metode AHP. Metode AHP menggunakan matriks pairwise comparison atau perbandingan berpasangan untuk menentukan pilihan yang akan dieksekusi secara berkelompok. PT Surya Putra merupakan perusahaan yang bekerja di bidang manufaktur. PT Surya Putra dihadapkan pada masalah yang belum terselesaikan, yaitu memilih supplier terbaik dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Metode yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Selanjutnya, rumusan masalah. PT Surya Putra harus memilih supplier terbaik dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penerapan metode analytical hierarchy process atau AHP untuk memilih pemasok terbaik PT Surya Putra. Batasan masalah. Masalah yang diteliti terbatas pada penerapan metode analytical hierarchy process atau AHP pada PT Surya Putra. Landasan teori, definisi AHP. Metode analytical hierarchy process atau AHP dikembangkan awal tahun 1970-an oleh Dr. Thomas L. Sati, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburgh. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai set alternatif. Fungsi AHP. AHP sendiri ditunjukkan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur atau kuantitatif, masalah yang memerlukan pendapat atau judgement, maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka. Pada situasi di mana data statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman, atau intuisi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada tabel 3.1 terdapat kriteria pemilihan supplier. Pada nomor 1 terdapat kode C1 yang berarti kualitas, yang artinya adalah kemampuan supplier dalam memenuhi spesifikasi kualitas secara konsisten terhadap bahan baku yang dipasok. Kemudian ada kode C2, yaitu harga, yang artinya harga barang yang ditawarkan oleh supplier. Kemudian yang ketiga ada kode C3, yaitu waktu, yang berarti waktu yang ditempuh supplier untuk mengirimkan barang. Terdapat tiga kriteria yang telah dipilih perusahaan yang dianggap dapat menjadi kriteria penilaian perusahaan dalam memilih supplier. Kriteria ini dianggap dapat mewakili semua penilaian terhadap supplier sehingga perusahaan mampu menilai performansi masing-masing supplier. Kemudian, terdapat gambar struktur hierarki, yang mana pemilihan supplier dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria yang dipilih perusahaan sehingga diperoleh bobot kriteria yang menjadi prioritas perusahaan. Hierarki pemilihan supplier bahan baku partikel diawali dengan tujuan umum, yaitu pemilihan supplier terbaik, sampai kriterianya yaitu C1, C2, dan C3, dan alternatif-alternatifnya seperti PT Erlangga,
PT Barutama, dan PT Sanjaya. Kemudian ada tabel 3.2, yaitu matriks perbandingan berpasangan, yang mana ini didapatkan dengan cara melakukan 4 kali perbandingan berpasangan sebagai berikut. Yang pertama ada perbandingan antar kriteria, yang kedua perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria kualitas, yang ketiga perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria harga, yang keempat perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria waktu. Keempat perbandingan tersebut akan membentuk matriks 3x3. Kemudian ada tabel 3.3 yaitu eigenvektor normalisasi untuk perbandingan kriteria. Yang mana untuk membuat matriks normalisasi dilakukan perhitungan skala penilaian perbandingan berpasangan kriteria yang dibagi dengan total kriteria itu sendiri. Perhitungan matriks normalisasi sesuai dengan persamaan 1 dan didapatkan hasil pada tabel di atas atau 3.3. Kemudian, tahap selanjutnya adalah uji konsistensi hierarki. Jika tidak memenuhi dengan CR kurang dari 0,1, maka penilaian harus diulang kembali. Pengukuran AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat indeks konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Perhitungan uji konsistensi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama dengan menentukan nilai eigen maksimal. Nilai eigen maksimal diperoleh dengan mengalihkan hasil penjumlahan setiap baris pada matriks perbandingan berpasangan dengan vektor eigen normalisasi. Di situ nilai eigen maksimal yaitu 1,25 dikali 0,783655 ditambah 8,14 dikali 0,17718 ditambah 8,14 dikali 0,039165, yang mana hasilnya adalah 3,087622. Yang kedua yaitu menghitung indeks konsistensi atau CI dengan cara eigen maksimal dikurangi N atau jumlah data dibagi N min 1, yang mana 3,087622 dikurangi 3 dibagi 3 min 1 sama dengan 0,043811. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung rasio konsistensi atau CR. Berdasarkan tabel indeks konsistensi, diperoleh IR untuk matriks 3x3 adalah 0,58, sehingga diperoleh CR sama dengan CI per RI, sama dengan 0,087622 dibagi 0,58, sama dengan 0,075536. Hasil perhitungan dengan metode AHP didapatkan hasil yang menunjukkan nilai CR kurang dari 0,1, yakni 0,075536. Yang mana itu adalah kurang dari 0,1, yang dapat disimpulkan bahwa penilaian matriks berpasangan masing-masing kriteria telah konsisten dan data matriks perbandingan serta bobot kriteria yang telah diperoleh dapat digunakan. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menghitung peringkat pemasok berdasarkan vektor eigen normalisasi. Yang pertama ada PT Erlangga yang memiliki nilai 0,5204, kemudian ada PT Barutama yang memiliki nilai 0,3325, dan yang ketiga ada PT Sanjaya yang memiliki nilai 0,1472. Nah, kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada PT Surya Putra dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 3 kriteria utama yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih supplier, yaitu kualitas atau C1, harga C2, dan waktu C3. Selain itu terdapat 3 alternatif yaitu PT Erlangga, PT Barutama, dan PT Sanjaya. Dari perhitungan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP diperoleh supplier yang lebih diprioritaskan dengan peringkat pertama yaitu PT Erlangga dengan bobot sebesar 0,5204, di peringkat kedua yaitu PT Barutama dengan bobot sebesar 0,3325, dan di peringkat terakhir yaitu PT Sanjaya dengan bobot sebesar 0,1472. Sekian presentasi tugas besar kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.